Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Ketemu lagi dengan Bunda Tuti. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, tema 8, subtema 2 tentang bumiku dan musimnya. Materi pembelajaran kali ini yaitu 1. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. 2. Menggali informasi pada teks non-fiksi. 3. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4. Karakteristik geografis negara ASEAN. Dan 5. Penampilan tari kreasi daerah. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks non-fiksi. Masih ingatkah kalian tentang apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi dan peristiwa berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam teks non-fiksi terdapat kata kunci dan informasi penting. Kita bisa mencari kata kunci dan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi dengan teknik membaca dengan memindai atau scanning. Teknik membaca dengan memindai atau scanning bertujuan untuk mencari sebuah informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya mari kita baca teks non-fiksi berikut ini. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan kelumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam rumah kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-menerus sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar, Senin. Selain itu di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Nah anak-anakku, pada teks non-fiksi tersebut kita bisa menemukan kata kunci. Nah, apa kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah banjir. Karena kata banjir pada teks tersebut ditulis secara berulang-ulang, maka kata banjir adalah kata kunci pada teks tersebut. Selanjutnya, mari kita simak beberapa informasi penting yang bisa kita temukan pada teks non-fiksi tersebut, yaitu banjir menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Informasi yang kedua yaitu siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir. Informasi yang ketiga, banjir ini adalah banjir yang paling tinggi dalam 2 tahun terakhir. Informasi yang keempat, selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SDN Gebang Malang 1-2 dan SMKN 1 Mojo Anyar. Informasi yang kelima, banjir di Mojokerto disebabkan oleh hujan deras selama 2 hari berturut-turut.
Demikianlah tadi adalah contoh informasi yang bisa kita peroleh dari teks non-fiksi tersebut. Dari teks non-fiksi tersebut, banjir terjadi karena hujan terus-menerus. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tahukah kalian mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau saja? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Posisi bumi saat melakukan gerakan revolusi bumi adalah miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Hal inilah yang menyebabkan daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Musim semi atau yang sering dikenal dengan musim bunga merupakan musim yang paling nyaman sepanjang tahun. Ciri-ciri musim semi antara lain siang hari lebih panjang daripada malam hari, dan hawa musim semi agak terasa panas. Tumbuh-tumbuhan mekar kembali. Musim panas adalah salah satu musim di negara berhawa sedang. Ciri-ciri musim panas antara lain pepohonan banyak yang kering, pencemparan udara, air menjadi keruh, dan susah mendapatkan air. Musim gugur merupakan peralihan antara musim panas ke musim dingin. Ciri-ciri musim gugur antara lain daun-daun berguguran, bisa disebut musim panen, dan siang hari lebih pendek daripada malam hari. Musim dingin atau musim salju ialah saat paling dingin di bumi. Ciri-ciri musim dingin antara lain udara terasa sangat dingin, 80% dingin dan 20% panas. Sering terjadinya aurora di langit-langit dan hewan-hewan beraktivitas di sarang. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis. Secara meteorologi, musim hujan dianggap mulai terjadi apabila curah hujan dalam 3 dasarian berturut-turut telah melebihi 100 mm per meter persegi per dasarian dan berlanjut terus. Apabila hal ini belum terpenuhi, namun curah hujan telah tinggi, kondisinya dianggap sebagai peralihan musim atau pancaroba. Satelit adalah benda langit yang mengitari planetnya, dan bulan adalah satu-satunya satelit bumi dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan. Yang pertama adalah berputar pada porosnya atau rotasi bulan. Kala rotasi bulan adalah 29,5 hari dan arahnya sama dengan arah rotasi bumi, yaitu dari barat ke timur. Gerakan bulan yang kedua yaitu mengelilingi bumi atau revolusi bulan.
Skala revolusi bulan sama dengan skala rotasi bulan, yaitu 29,5 hari. Sedangkan gerak rotasi dan revolusi bulan sama-sama berbentuk elips. Gerakan bulan yang ketiga yaitu bulan dan bumi bersama-sama berevolusi mengelilingi matahari. Pengaruh revolusi bulan adalah terjadinya fase bulan dan terjadinya pasang surut air laut. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan. Satu fase bulan terjadi selama 29,5 hari atau 1 bulan. Fase-fase bulan dipengaruhi oleh seberapa luas dari permukaan bulan yang dapat diamati dari bumi. Mari kita simak fase bulan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase bulan baru. Pada fase bulan baru, posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap menghadap ke bumi, sehingga bulan tidak nampak. Selanjutnya fase bulan sabit. Seminggu kemudian, bulan yang berbentuk sabit terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari hingga menjadi bulan separuh. Pada fase bulan separuh, separuh permukaan bulan menghadap bumi dan hanya setengahnya yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan hanya terlihat separuhnya saja. Yang terakhir adalah fase bulan purnama. 14 hari setelah bulan baru, bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh sisi bulan yang terkena cahaya matahari akan terlihat. Inilah fase bulan purnama. Fase antara bulan baru hingga bulan purnama disebut kuartir pertama, di mana kenampakan bulan tampak mengembang. Fase bulan purnama disebut kuartir kedua, sedangkan fase antara bulan purnama hingga bulan baru disebut kuartir ketiga, di mana ketampakan bulan tampak menyusut. Selain menyebabkan terjadinya fase bulan, revolusi bulan juga menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Ketika pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya jika surut, permukaan air laut akan turun. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap bulan akan tertarik gravitasi bulan sehingga terjadi pasang. Sebaliknya, air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan akan surut. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri, dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Dan kapan gerhana bulan dapat dilihat? Ya, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana adalah penggelapan pada benda langit. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Umbra atau daerah bayangan inti menyebabkan gerhana total. Sedangkan penumbra atau daerah bayangan kabur sebagian menyebabkan gerhana sebagian. Ada 3 macam gerhana bulan. 1. Gerhana bulan total. 2. Gerhana bulan sebagian. 3. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total terjadi jika seluruh bagian bulan berada di dalam umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gerhana bulan total paling lama terjadi selama 1 jam 40 menit.
Gerhana bulan sebagian terjadi jika separuh bagian bulan saja yang masuk ke dalam umbra bumi, sedangkan sebagian masuk ke penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan berada di dalam penumbra bumi. Salah satu negara di Asia Tenggara yang beriklim tropis adalah Singapura. Singapura merupakan negara kecil yang berada di semenanjung Malaka. Awalnya Singapura masih menjadi satu dengan Malaysia yang bernama Federasi Malaysia. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara yang paling bersih di Asia. Semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata. Letak Singapura dalam jalur perdagangan dunia menyebabkan Singapura sangat diuntungkan oleh keadaan itu. Oleh sebab itu, jalur transit ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Selanjutnya, mari kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Negara selanjutnya yaitu negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Daerah tujuan wisata di Thailand yang terkenal adalah Pantai Pattaya. Setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini beberapa contoh tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengadakan kegiatan gotong royong untuk melestarikan lingkungan, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini, dan tidak membuang sampah sembarangan. Apabila kita sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan, maka kita sudah melaksanakan konservasi alam. Apakah konservasi alam itu? Konservasi alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang. Manfaat konservasi alam yaitu melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora fauna, menjaga kualitas lingkungan, mencegah kerusakan dan penyebaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, dan pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Negara-negara di wilayah ASEAN memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda. Akan tetapi, negara-negara tersebut memiliki persamaan, yaitu mengusahakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
Hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak ditegaskan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya pemerintah agar rakyat mendapatkan penghidupan yang layak adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki sistem upah bagi tenaga kerja. 2. Pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar pengangguran dapat berkurang. 3. Pemerintah melakukan pelatihan keterampilan. Berikut ini adalah akibat dari membuang sampah sembarangan. 1. Menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. 2. Dapat menyebabkan banjir. 3. Dapat menimbulkan penyakit. 4. Mencemari air. Tari kelompok adalah jenis tarian yang dipentaskan secara berkelompok oleh beberapa penari secara bersama-sama, minimal 3 orang penari. Berikut ini adalah tarian yang ditarikan secara berkelompok, yaitu tarian bedoyo ketawang dan tari serimpi. Lalu, tari pakarena dan tari gantar. Kalian bisa mempelajari contoh tari berkelompok di buku siswa halaman 67 dan 68. Selanjutnya mari kita praktekkan bersama tari gantar dari Kalimantan Timur. Propertinya adalah tongkat panjang dan tongkat pendek. Dan kita hanya akan melakukan gerakan dasarnya saja. Tongkat pendek di tangan kiri dan tongkat panjang di tangan kanan. Kita melangkah masuk dengan kaki kanan diangkat dan tangan menggoyang-goyangkan tongkat seperti ini sampai hitungan 8. Selanjutnya melangkah ke kanan 4 hitungan sambil tetap menggoyangkan tongkat, lalu melangkah ke kiri 4 hitungan, putar ke kanan 4 hitungan, putar ke kiri 4 hitungan, lalu geser ke kanan lagi 4 hitungan dan geser ke kiri lagi 4 hitungan, putar ke kanan 4 hitungan, putar ke kiri 4 hitungan, lalu penghormatan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalian bisa mempraktekkannya di rumah secara berkelompok. Yalah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.